Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, selamat pagi. Apakah anak-anak hari ini kabarnya baik? Oke, alhamdulillah. Di sini Bapak Syafi'i akan menyampaikan materi yang mana pada pagi hari ini adalah lanjutan dari pembelajaran IPS yang hari kemarin atau yang minggu kemarin. Oleh karena itu, anak-anak harus fokus dengan pelajaran agar lebih paham dan mendalami tentang ilmu IPS pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini, tema pembelajaran IPS adalah disiplin ilmu sejarah. Yang mana ilmu sejarah pasti anak-anak sudah tahu. Apa sih ilmu sejarah itu? Sudah tahu ya? Hanif sudah tahu? Oke, sudah tahu. Ilmu sejarah adalah ilmu yang membahas tentang peristiwa masa lampau. Oke, berarti sudah paham. Nah, untuk pagi hari ini kita akan belajar mengenai ilmu sejarah, yakni materinya adalah perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Oke, di sini anak-anak kita akan kembali ke masa lalu atau masa lampau, yang mana kita sebagai anak atau generasi bangsa Indonesia itu harus tahu mengenai sejarah dari bangsa kita ini. Bangsa kita ini terbentuk itu bagaimana caranya? Nah, oleh karena itu kita harus belajar mengenai masa lalu. Kita ambil sisi positifnya dan kita buang sisi negatifnya. Begitu ya, anak-anak? Oke. Sepertinya anak-anak semangat sekali ya pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Sebelumnya saya lupa absen. Hari ini ada yang tidak masuk. Oh, ada. Siapa? Satu orang. Siapa tuh? Bayu. Oh, Bayu. Gak ada yang tahu Bayu nggak masuk ya? Tahu. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut ke materi, membahas tentang perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Oke, yang pertama kita akan membahas kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Di sini Bapak sudah membuat PowerPoint yang mana gambarnya ini adalah ilustrasi dari kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Yang mana pada waktu itu bangsa Indonesia itu menerima orang asing, termasuk bangsa Barat tersebut, mulai dari Portugis, Inggris, Belanda, itu menerima dengan baik. Karena apa? Karena dulu masyarakat Indonesia itu punya wibawa, punya etika, punya norma yang ramah-ramah, dan yang sopan-sopan. Karena itu pada waktu itu diterima baik oleh bangsa Indonesia. Yang pertama, anak-anak, kita akan belajar latar belakang kedatangan bangsa Barat. Dan yang kedua adalah kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Nah, pertanyaannya, mengapa bangsa Barat tertarik dengan Indonesia? Apakah anak-anak ada yang tahu? Oh, ada. Siapa? Rahma. Oke, kenapa Dek Rahma? Oke, karena ada rempah-rempah. Betul sekali. Terus yang kedua pertanyaannya, bagaimana proses kedatangan bangsa-bangsa Barat? Oke, melalui jalur perdagangan. Oke, boleh. Sampai Maluku. Oke, ya betul. Ada yang juga yang sampai Sumatera. Ya betul. Betul semua dari jawaban anak-anak semua. Oke, kita lanjut ya untuk yang sesi pertama, latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Di situ ada ilustrasinya bahwasanya bangsa Barat ke Indonesia menggunakan perahu. Bisa dilihat. Oke, yang pertama seperti yang sudah dijawab oleh
Dek Rahma bahwasanya daya tarik latar belakang bangsa barat ke Indonesia itu adalah untuk tujuan untuk berdagang. Berdagang untuk apa? Untuk mencari sebuah rempah-rempah yang mana kondisi wilayah bangsa barat itu sangat berbeda dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia itu kaya akan sumber daya alam, rempah-rempah, minyak bumi, batu bara, terus perikanan, pertanian dan sebagainya. Itulah mengapa bangsa barat ketika itu sangat tertarik sekali dengan bangsa Indonesia. Oke, kali ini di gambar tersebut, apakah anak-anak ada yang tahu mengenai gambar ini? Ini apa ini? Cengkeh. Oke, cengkeh. Terus ini apa namanya? Bapak tunjuk. Merica. Oke, betul. Terus ini apa namanya? Enggak tahu. Nah, lanjut. Ini namanya pala. Oke. Lanjut ya. Udah tahu maksudnya ya anak-anak? Oh, ada yang bertanya, silahkan. Oke, untuk kok bisa ketemu dengan bangsa Indonesia itu nanti ada di materi selanjutnya. Oke, kita runtut ya dari awal sampai akhir kita runtut. Oke, itu ya. Latar belakang bangsa barat Indonesia adalah karena adanya 3 motivasi. Pak, 3 motivasi itu apa sih Pak? Bangsa barat kok bisa semangat menjajah Indonesia? Nah, yang pertama adalah gold. Yang kedua, glory. Yang ketiga adalah gospel. Oke. Ada yang tahu anak-anak tentang gold, glory, gospel? Ada yang tahu? Oh, ada apa? Oh, ini yang ada di sini. Oh, jangan dong, jangan dibaca. Menurut pemahaman anak-anak sendiri. Oke. Oke, ya nggak salah Pak, nggak apa-apa. Ya, memang sudah Bapak siapkan, jadi dia lebih paham. Lanjut ya. Oke. Yang pertama adalah gold. Gold adalah mencerminkan sebuah emas, kekayaan. Bangsa Barat bertujuan ke Indonesia agar memperoleh kekayaan yang sebanyak-banyaknya melalui perdagangan tersebut. Ya, di sini pengertiannya adalah keinginan memperoleh kekayaan di wilayah-wilayah baru yang ditemukan. Untuk yang kedua adalah glory. Glory adalah kejayaan, yang lebih rinci lagi memperoleh wilayah jajahan untuk dikuasai melalui penjelajahan samudra. Nah, glory di sini adalah motivasi bangsa Barat. Dengan ia menjajah, menguasai wilayah-wilayah, ia itu semakin besar. Negara dia semakin besar dan semakin jaya. Dengan kejayaan bangsa tersebut, misal bangsa Belanda, maka bangsa-bangsa yang lain itu akan tunduk dengan kejayaan dari bangsa Belanda tersebut. Oke, paham ya anak-anak? Oke, yang selanjutnya adalah gospel. Nah, selain bangsa Barat memperoleh kekayaan dan kejayaan, juga menyebarkan agamanya, agama Nasrani atau agama Kristen. Nah, oleh sebab itu di Indonesia, yang mana pada waktu itu mayoritasnya adalah penduduk beragama Hindu, Buddha, dan juga Islam, juga dimasuki oleh agama Kristen. Inilah maksud dari motivasi 3G, bukan 3G jaringan ya, tapi gold, glory, dan gospel. Lanjut ya. Revolusi industri. Nah, latar belakang masuknya adalah karena adanya perubahan ekonomi atau perubahan prinsip, yang mana dulu manusia itu menggunakan tenaga manusia untuk untuk menyelesaikan segala pekerjaan. Misalnya seperti di gambar ini, yang B ya. Yang B ini adalah teknologi lama, sedangkan yang A adalah teknologi baru, yang mana perubahan dari kapal layar menjadi kapal uap. Pak, maksudnya apa sih Pak? Kok ada revolusi industri?
Nah, seperti yang Bapak jelaskan, bahwasanya perubahan tersebut adalah perubahan dari tenaga manusia ke tenaga mesin, yang mana menggunakan tenaga mesin ini lebih efektif, lebih cepat. Oleh karena itu dulu ada revolusi industri dari kapal layar, yang mana lebih dominan menggunakan tenaga manusia ke tenaga uap, yang mana bahan bakarnya itu batu bara, batu bara dimasukkan lalu diproses oleh mesin langsung, lalu kapal tersebut bisa berjalan. Kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Nah, ya, kedatangan bangsa Barat ke Indonesia itu tidak mudah. Jadi seperti yang dicontohkan dalam PowerPoint Bapak, ini adalah ilustrasi dari rute perjalanan bangsa Barat ke Indonesia. Jadi bangsa Barat ke Indonesia itu tidak bisa langsung lurus ke sini. Bisa jadi bangsa Barat itu ke sini, ke sini, ke sini. Bisa nyasar aja. Kan belum pernah ke Indonesia, jadi ya melakukan ekspedisi. Akhirnya menemukan rute seperti ilustrasi di sini. Paham ya? Oke. Nah, di sini Bapak punya pertanyaan. Apakah perjalanan bangsa Barat ke Indonesia melalui rute yang sudah diilustrasikan, apakah mereka dengan mudah sampai di Indonesia? Jawabannya tidak. Oke, betul sekali. Tadi sudah paham ya. Kedatangan bangsa Portugis di Maluku. Jadi yang pertama yang datang ke Indonesia dari bangsa Barat adalah bangsa Portugis, yang mana pada waktu itu tahun 1486 itu mulai perjalanan dari kota Lisabon, Portugis sampai ke Indonesia. Namun ketika perjalanan itu mengalami kegagalan, yang mana mau ke India tapi mengalami kegagalan. Akhirnya setelah berekspedisi mengarungi samudra menggunakan kapal, akhirnya sampailah ke bangsa atau ke pulau Indonesia. Ekspedisi bangsa Inggris, yang mana bangsa Inggris masuk itu berada di wilayah Indonesia, yang mana pada waktu itu mereka melakukan persekutuan dagang yang bernama EIS atau East Indian Company. Namun ketika sudah sampai di Indonesia itu dihalangi oleh Belanda karena mereka bersaing. Akhirnya karena mereka baru masuk langsung terkena desakan dari Belanda. Akhirnya mereka gagal menjajah Indonesia. Kedatangan bangsa Belanda di Jayakarta. Jayakarta itu Jakarta pada waktu itu. Nah, Jakarta pada waktu itu mengalami perubahan nama kota, yang mana Jayakarta, lalu Batavia, kemudian Jakarta. Oke, yang pertama adalah pelabuhan di Jakarta. Pada waktu itu Cornelis de Houtman tahun 1595 melakukan perjalanan ke ujung selatan Afrika, kemudian ke arah timur Samudra Hindia. Kemudian pada tahun 1596 itu baru sampai di pelabuhan Banten di Selat Sunda. Kemudian mereka mendirikan VOC pada tahun 1602 untuk melakukan monopoli perdagangan. Nah, nanti monopoli perdagangan itu ada di materi yang selanjutnya. Oke, lanjut ya anak-anak. Adalah pengaruh monopoli dalam perdagangan. Tadi yang sudah Bapak jelaskan bahwasanya Belanda masuk itu langsung mendirikan VOC untuk memonopoli perdagangan. Nah, untuk ilustrasinya adalah seperti yang ada di gambar. Monopoli merupakan penguasaan pasar yang dilakukan oleh satu atau sedikit perusahaan. Nah, VOC ini sebetulnya adalah gabungan dari beberapa perusahaan yang mana melakukan monopoli atau memainkan perdagangan yang ada di Indonesia. Misalnya, petani menjual harga segini ke VOC. Namun karena VOC itu melakukan monopoli, itu harganya diturunkan sampai yang paling kecil. Namun ketika VOC menjual rempah-rempah tersebut ke bangsa lain, itu dijual dengan harga yang sangat tinggi sekali.
Itulah maksud dari BOJ. Karena hal tersebut rakyat sangat menderita. Nah, masa bisa anak-anak bayangkan kalau kamu menjual roti yang harusnya harganya 1.000 tapi dibeli dengan harga 100 rupiah. Terus kemudian roti yang sudah dibeli itu dijual dengan harga 2.000. Itu kan penjual tersebut sangat untung sekali kan. Nah, itulah yang penjual yang pertama dari rakyat Indonesia itu sangat menderita karena mereka itu tidak mendapat keadilan mengenai perdagangan tersebut. Pengaruh kebijakan kerja paksa atau kerja roti. Ada yang tahu anak-anak tentang kerja paksa atau kerja roti? Ada yang tahu? Ini. Oke, ya betul ya. Memang sudah Bapak siapkan. Nah, pengertiannya adalah kerja paksa merupakan kerja yang tanpa diberi imbalan, tanpa diberi fasilitas, dan tidak diperhatikan asupan makanannya. Walaupun tidak diperhatikan tersebut, tapi tetap dipaksa untuk bekerja supaya mencapai ambisi dari bangsa Belanda. Nah, pada waktu itu bangsa Belanda itu melakukan pembangunan jalan yang mana panjangnya itu lebih dari 1.000 km dari Jawa Barat ke Jawa Timur. Ada yang tahu dari Jawa Barat ke Jawa Timur itu dari kota apa saja? Oke, Andika apa? Iya betul, dari Anyer sampai Panarukan. Nah, Pak, apakah jalan tersebut sampai sekarang masih ada? Masih ada. Kamu tahu Jalan Pantura? Tahu? Yang ada di depan sekolah kita. Nah, itu adalah produk dari bangsa Barat atau bangsa Belanda pada waktu itu. Nah, tujuan dari pembangunan jalan tersebut untuk apa? Untuk mempermudah transportasi, untuk memperkuat militer, untuk memperbaiki ekonomi yang ada di Indonesia yang dikelola oleh Belanda. Itu ya, sudah paham? Oke, kalau sudah paham, Bapak akan membagi 4 kelompok, yang mana nanti anak-anak akan saya tunjukkan gambar, lalu dianalisis dan dipahami. Nanti kemudian anak-anak dari per kelompok tadi akan mengutarakan pendapatnya mengenai gambar tersebut. Nah, nanti dikaitkan dengan tema yang Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Itu ya. Oke, saya bagi. Untuk yang kelompok pertama adalah kelompok 1, kelompok D. Rahma. Yang kemudian kelompok 2, kelompoknya Mas Andika. Terus kemudian yang ketiga adalah kelompoknya Mas Hanif. Terus selanjutnya adalah kelompoknya Mbak Putri. Oke, silahkan. Sebelumnya saya tunjukkan pertanyaannya. Siapkan pulpen sama kertas untuk didiskusikan. Sudah? Gambar jalur Anyer sampai Panarukan. Silakan anak-anak analisis, pahami, dan nanti akan menjadi sebuah pernyataan yang mana jalan tersebut digali oleh ini, terus pengaruh kepada rakyat begini, terus manfaatnya untuk begini, gitu ya. Oke, silakan didiskusikan. Oke, sudah. Oke, silahkan untuk per kelompok, silahkan mengutarakan pendapatnya diwakili oleh nama-nama yang Bapak sebutkan tadi. Pertama yang mau mengutarakan siapa? Mas Andika. Oke, Mas Andika dari kelompoknya Mas Andika, kelompok 2. Oke, silahkan diutarakan. Oke, betul sekali. Oke, yang selanjutnya dari kelompok 4, dari kelompok Mbak Putri, silahkan. Ya, oke, betul sekali. Ya. Nah, pintar-pintar ini. Oke, selanjutnya dari kelompok
Satu, oke, dari kelompok Mbak Ratna. Oke, silakan. Ya, betul sekali. Yang selanjutnya dari kelompok terakhir, Mas Hanif. Ya, oke. Jadi seperti itu ya, anak-anak. Ini sudah saya bagi kelompok dan apa yang diutarakan sudah paham. Yang mana tujuan dari pembangunan jalan ini adalah untuk memperkuat ekonomi, memperbaiki ekonomi, terus memperbaiki sistem militer, mempermudah transportasi rempah-rempah tersebut yang dilakukan oleh Jenderal Dengles. Nah, jalan ini itu dibangun sekitar 1805 kalau nggak salah sampai 1811. Nah, jalan ini dibangun 200 tahun yang lalu, yang mana menghubungkan dari kota-kota besar Jakarta, Bandung, Semarang, Pati, Surabaya sampai Panarukan tadi. Oke, terus manfaatnya apa, Pak? Nah, manfaatnya ini nanti manfaatnya adalah seperti yang saya jelaskan tadi, biar bisa mempermudah sistem transportasi ekonomi tersebut. Dulu kan belum ada jalan, yang mana dulu itu masih banyak hutan-hutan belantara. Kalau belum ada jalan, pasti kan alat transportasi itu lewat kan sulit sekali. Nah, oleh karena itu sangat penting sekali untuk menjajah. Nah, bisa kita ambil kesimpulan bahwa sisi positifnya adalah pembangunan jalan tersebut bisa kita rasakan sampai sekarang dan bisa kita manfaatkan ilmu-ilmu yang diberi dari bangsa Barat. Namun sisi negatifnya adalah bangsa Barat melakukan penjajahan yang mana mereka dengan sesuka hatinya menjajah, membuat rakyat Indonesia menderita pada waktu itu. Oke, sudah paham ya anak-anak? Materi pada hari ini sudah selesai. Bapak Syafi'i terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah yang Bapak utarakan, yang Bapak ucapkan atau yang Bapak lakukan. Bapak Syafi'i minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.